Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemarin materi minggu kemarin, apa sudah dibaca? Oke, saya akan rangkum, saya jelaskan kembali materinya ya. Jadi pengenalan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence ya, atau disingkat AI, atau jaringan saraf tiruan ya. Jadi di dalam AI itu ada namanya jaringan saraf tiruan atau disingkat JST ya. Nah, jaringan saraf biologis itu ya otak manusia ya, berisi jutaan sel saraf atau disebut neuron yang bertugas memproses informasi ya. Nah, kemudian neuron saling berinteraksi satu sama lain mendukung kemampuan kerja otak manusia. Nah, gambarannya saraf manusia seperti ini ya. Jadi di sini ada inti sel namanya nukleus, kemudian di sini ada namanya sinapsis, kemudian di sini ada namanya akson, kemudian di sini ada dendrit ya. Nah, komponen utama neuron dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama yaitu dendrit, yaitu bertugas menerima informasi atau sebagai jalur input bagi soma tadi ya. Nah, kemudian badan sel atau soma tempat pengolahan informasi. Di badan sel terdapat inti sel yang bertugas mengolah informasi. Kemudian akson, nanti dia bertugas mengirimkan impuls sinyal ke sel lain ya, atau dinamakan jalur outputnya bagi soma. Nah, antar dendrit dipertemukan dengan namanya sinapsis tadi ya. Ini tadi ya, sinapsis ini. Antara akson dan dendrit dipertemukan dengan sinapsis itu ya. Nah, kemudian meniru cara kerja jaringan saraf biologis atau manusia, yaitu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia. Jadi proses informasi terjadi pada neuron ya. Kemudian sinyal mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Kemudian bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Nah, kemudian setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluarannya. Ini gambaran antara analogi JST dan jaringan saraf biologis atau manusia, yaitu ini. Jadi kalau di JST itu namanya node atau input ya. Nah, kalau di jaringan saraf manusia itu namanya badan sel atau soma. Kemudian kalau di SJ itu input, sedangkan di jaringan saraf biologis yaitu dendrit. Nah, kemudian kalau di JST itu output, sedangkan kalau di jaringan saraf biologis yaitu aksonnya itu ya. Kemudian di JST itu bobot, nah sedangkan di jaringan saraf biologis itu namanya sinapsis ya. Jadi persamaannya itu ya. Nanti kalau di jaringan saraf manusia sinapsis itu apa? Ya kalau di SJ-nya disebut namanya bobot. Kalau akson di JST disebut namanya outputnya. Kalau dendrit disebut namanya inputnya itu ya. Kemudian kalau node itu badan sel itu ya. Jadi badan sel itu adalah node itu ya. Nah, model struktur neuron JST yaitu di sini ada input dari neuron lain. Nah, ini input ini berupa sini ada bobot ya. Nah, sigma ini nanti akan menjumlah bobotnya. Nah, kemudian akan masuk ke namanya fungsi aktivasi ya. Kemudian baru ke outputnya.
berupa apa outputnya, karena inputnya berupa bobot maka ya outputnya juga berupa bobot ya. Kemudian output ke neuron lain ya. Nah ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi kalau input itu simbolnya X ya, X1, X2, X3 yang tergantung banyaknya inputnya apa gitu ya. Nah kemudian W itu bobot ya. Jadi kekuatan hubungan itu bobot. Kemudian tadi unit pengolahnya ya, jadi kan fungsi aktivasi itu yang mengolah ya prosesnya ya. Nah, kemudian baru menghasilkan output. Nah, output itu simbolnya seharusnya di sini Y ya. Nah ini di gambarannya ini misalkan ada input signal, inputnya ada tak terhingga ya, misalkan bisa 1, bisa 10, 100 ya. Begitu juga bobotnya mengikuti sama dengan input ya. Kemudian di sini nanti ada, di sini tadi kan apa? Ada bobotnya, kemudian diproses oleh namanya fungsi aktivasi tadi ya, sehingga menghasilkan activation function ini ya. Nah, sehingga menghasilkan output atau Y ya. Nah, secara matematis disimbolkan dengan rumus seperti ini ya. Jadi jumlah VK sama dengan J0 sampai P ya. Yaitu mulai dari 0 sampai berapa tak hingga tadi ya. Kemudian yaitu perkalian antara bobot dengan inputnya. Jadi kalau di sini yang 1, sini 1, J-nya juga mulai dari inputnya ada 1, 10 ya, berarti sampai 10 kali ya jumlahnya. Nah, kemudian dan YK sama dengan, nanti outputnya sama dengan simbol ini saya lupa ini simbol apa ya. Jadi katakan misalkan ini theta ya, kemudian V kali VK ya, bukan kali VK ya. Nah, misalkan di sini jadi summation function yaitu fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input ya. Jadi bentuknya sederhananya adalah mengalihkan setiap input dengan bobot. Nah di VK ini, jadi misalnya summation function itu ya VK itu ya, V ya. Nah, kemudian diibaratkan dengan sebuah neuron yang memonitor sinyal yang datang dari neuron-neuron lain. Jadi neuron ini menghitung penjumlahan berbobot dan kemudian menentukan sinyal untuk dikirim ke neuron lain. Nah, kemudian berikutnya fungsi aktivasi, jadi dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron. Jadi merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal summation function yang mungkin berbentuk linear atau non-linear gitu ya. Jadi beberapa fungsi aktivasi diantaranya yaitu hard limit, purlin, sigmoid ya. Yang populer digunakan adalah sigmoid yang memiliki beberapa varian, yaitu sigmoid logaritma, sigmoid biner, sama sigmoid bipolar dan sigmoid tangen ya. Nah, kemudian hard limit memberikan batasan tegas ya, antara 0 atau 1. Jadi purlin memisahkan antara secara linear. Jadi sigmoid berupa fungsi smooth bernilai antara 0 sampai dengan 1 bila biner. Nah, sedangkan kalau antara min 1 sampai 1 dinamakan bila namanya bipolar ya. Nah ini jadi hard limit function ini A-nya 0, jika kurang dari 0 A-nya A itu ya fungsi aktivasi ini ya. A-nya 1 bila lebih dari 0. Nah, ini batasannya nanti. Batasannya itu kalau kurang dari 0
itu A-nya berarti 0, tapi kalau lebih dari 0 berarti A-nya 1 ya. Ini batasnya. Nah, kemudian karakteristik JST, jadi dia dapat belajar dari pengalaman. Jadi seperti otak manusia kan dia dari pengalaman melihat ya, misalkan melihat sesuatu disimpan, oh ini begini, ini namanya apa gitu ya, misalkan melihat jalan, oh ini jalan apa, misalkan jalan Sudirman misalkan. Nah, kemudian algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik ya. Ya, karena kalau data yang tidak numerik kan tidak bisa dibaca oleh komputer ya. Nah, JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalaman selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi sama kayak manusia tuh ya. Jadi kalau semakin sering belajar, semakin pinter dia, semakin mengenali ya, semakin hafal dia. Nah, pada proses pembelajaran ke dalam JST dimasukkan pola-pola input dan output. Lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Jadi karakteristik JST itu ditentukan oleh pola hubungan antara neuron, disebut dengan arsitektur jaringan, metode penentuan bobot-bobot, ya, sambungan, disebut dengan pelatihan atau proses belajar ya, jaringan, kemudian fungsi aktivasi. Nah, pada JST, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan layar yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layer ya. Nah, neuron layer pada suatu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelumnya dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan mulai dari lapisan input sampai ke output ya, melalui namanya lapisan tersembunyi atau namanya disebut hidden layer ya. Nah, ini contohnya. Di sini inputnya, kemudian ini ada neuron-neuronnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada neuron yang lapisan tersembunyi ya. Nah, ini neuron pada lapisan input, kemudian di sini ada neuron pada lapisan tersembunyi, kemudian ini neuron pada lapisan output, baru ke nilai outputnya itu ya. Nah, kemudian arsitektur JST yaitu faktor penting yang menentukan kelakuan suatu neuron terhadap fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Jadi umumnya neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama, jadi fungsi aktivasinya yang sama. Bila neuron-neuron pada suatu lapisan, misalnya lapisan tersembunyi, akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain, misalkan lapisan output, maka setiap neuron pada lapisan tersebut, lapisan tersembunyi juga harus dihubungkan dengan setiap neuron yang pada lapisan output ya. Nah, jadi harus sama itu ya. Kemudian ada beberapa arsitektur jaringan saraf, yaitu jaringan dengan lapisan tunggal atau dinamakan single layer net, kemudian lapisan banyak atau dinamakan multi layer net ya. Kemudian jaringan dengan lapisan kompetitif yaitu namanya competitive net. Single layer nanti hanya memiliki suatu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jadi jaringan ini hanya menerima input kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Nah, seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit akan dihubungkan dengan setiap unit output. Nah, ini gambarannya single layer ya. Jadi di sini tidak ada lapisan tersembunyi ya, seperti yang tadi. Jadi hanya lapisan input, neuron ya, input kemudian neuron output ya. Nah, dengan multi layer net itu memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan
output. Jadi ada lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jadi jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Jadi tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit ya. Nah ini nanti ada 3 neuronnya. Lapisan input, lapisan pertama ini ya, lapisan tersembunyi, kemudian lapisan output ya. Otomatis di setiap lapisan ini ada namanya bobot ya. Nah, sedangkan kalau kompetitif net, nah itu semua neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif ya. Umumnya hubungan antara neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Nah ini, dia saling berhubungan ya antara satu dengan yang lain itu ya. Nah ini kompetitif ini jarang digunakan karena rumit ya. Nah, cara belajar jaringan saraf tiruan. Jadi ke dalam jaringan saraf tiruan diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui hasil keluarannya. Kemudian penginputan informasi ini dilakukan lewat node-node atau unit-unit input, bobot-bobot antar koneksi dalam suatu arsitektur diberi nilai awal dan kemudian CST dijalankan. Nah, bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar dan mengingat suatu informasi. Pengaturan bobot dilakukan secara terus-menerus dan dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran yang diharapkan. Nah, hal yang ingin dicapai dengan melatih mengajari CST adalah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan generalisasi. Nanti kemampuan memorisasi itu sama dengan kemampuan CST untuk memanggil kembali secara sempurna sebuah pola yang sudah dipelajari. Kemampuan generalisasi adalah kemampuan CST untuk menghasilkan respon yang bisa diterima terhadap pola-pola input yang serupa namun tidak identik ya dengan pola-pola yang sebelumnya yang telah dipelajari. Jadi kalau ada pola yang mirip-mirip sama maka ya dia bisa mengenali ya, tapi tidak sama persis ya. Nah, metode pembelajaran CST itu ada 3 ya. Jadi yang pertama yaitu pembelajaran terawasi atau dinamakan supervised learning. Kemudian pembelajaran tak terawasi namanya unsupervised learning ya. Nah, gabungan antara 2 ini dinamakan ya hibrid ya. Nah, pembelajaran terawasi yaitu output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Jadi harapan output yang misalkan outputnya itu sudah ada itu ya. Nah, tinggal dicocokkan dengan input yang baru gitu. Jadi istilahnya supervised tadi ya. Supervised learning tadi ya. Pembelajaran terawasi itu ya. Nah, kemudian contoh CST, contohnya misalnya di ST untuk mengenali pasangan pola misalkan pada operasi N ya. Nah ini kan dia sudah diketahui kalau ketemu 0 sama 0 hasilnya pasti 0. Nah ini outputnya sudah diketahui ya. Nah ini contohnya seperti itu. Nah entah itu nanti inputnya ini, berarti kalau ketemu ini sama ini maka ya hasilnya 0, ketemu 1 sama 0 hasilnya 0, nah itu ya 1 semua berarti hasilnya 1. Nah kemudian satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan ke sepanjang jaringan saraf hingga ke neuron pada lapisan output ya. Nah lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang dicocokkan dengan pola output targetnya itu ya. Jika berbeda maka akan error. Jadi errornya nanti
ada nilai errornya dia. Jika error tidak terlalu besar, jika error terlalu besar perlu dilakukan pembelajaran lebih banyak gitu ya. Jadi misalkan errorannya itu sedikit 0,1 ya, itu berarti bisa dibaca. Tapi kalau errornya jauh sekali yang lebih dari 0,1 ya berarti belum dikenali itu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembelajaran tak terawasi, jadi unsupervised learning ya tadi ya. Jadi tidak memerlukan target output ya. Tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Jadi nilai bobot disusun dalam suatu ring tertentu tergantung nilai input yang diberikan dia. Ya, tujuannya untuk mengelompokkan unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu ya. Jadi ini hasil outputnya itu tidak diketahui ya. Jadi dia malah menghasilkan nilai ya, nilai outputnya itu. Nah, kemudian hybrid ya kombinasi dari kedua tadi ya, jadi supervised learning dan unsupervised learning. Nah, sebagian dari bobot-bobotnya ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya dari pembelajaran tak terawasi ya. Nah, kemudian bentuk paling sederhana dari JST namanya digunakan untuk mengklasifikasian pola khusus yang disebut dengan linearable separable ya. Nah, jadi terbatas hanya untuk mengklasifikasikan dua kelas saja. Itu dinamakan perseptron ya. Nah, ini di perseptron ini jadi ada input, kemudian di sini adanya namanya threshold atau bias, kemudian output ya. Nah, ini lebih kompleks ya, di X1 hingga V bobot ya tadi ya. V itu fungsi aktivasi ya, threshold, bias ya, hard limit. Nah itu ya. Nah, sebentar, ini saya baterainya habis. Nah, kemudian, ini fungsi perseptron ini ada fungsi linear tadi ya, di decision boundary, jadi wilayah, daerah wilayahnya itu ya, keputusan wilayah. Jadi kalau misalkan dia positif ya, di sini kan positif ya, nah ini maka dia kelas K. Kalau X1-nya, X2-nya di bawah garis linear ini, maka dia termasuk kelas K2 itu ya. Nah, ini namanya vektor input, vektor bobot, vektor output ya. Rumusnya yaitu ini X1 sampai tak hingga ya ke UI bobot ini ya. Tak hingga vektor output V sama dengan W kali X, jadi input kali fungsi aktivasi tadi ya, perkalian antara input dan bobot ya. Nah, aturan pembelajaran learning rule yaitu error signal kesalahan dinyatakan sebagai berikut. Jadi error itu sama dengan T dikurangi Y ya. Jadi T itu target ya. Y itu apa? Y itu outputnya itu ya. Nah, nanti kalau outputnya itu targetnya itu dikurangi hasil outputnya semakin sedikit, nah maka berarti errornya akan kecil ya. Nah, misalkan targetnya nilainya 1000 ya, nah, dikurangi setelah terjadi proses tadi hasilnya 999 atau 90 ya. Nah, dia mendekati, maka errornya kan semakin kecil ya, semakin Y-nya
mendekati target, maka errornya akan semakin kecil. Jadi misalkan I-nya sama dengan 1, maka bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan inputnya itu ya. Nanti dijumlah terus ya, dihitung sampai ketemu nilai error yang kecil itu ya. Nah, kalau nilai E-nya -1 ya ini bobot baru ya sama ya, cuma bedanya di sini -1 apakah mendekati -1, kalau 0 ya apakah mendekati 0. Nah, kalau 0 berarti ya dianggap apa? Sama ya. Jadi ya bobot baru sama bobot lama ya sama. Nah, nanti keterangan variabel tadi yaitu E itu error, T itu target, X itu input, Y itu output, W itu bobot ya. Nah, contoh kasus membedakan antara buah jeruk dan buah apel ya. Nah, kita tentukan kalau apel itu berarti nilai T ya, T targetnya itu sama dengan 1. Tapi kalau jeruk T-nya atau targetnya sama dengan 0. Nanti inputnya berasal dari sensor apa? Misalkan sensor warna merah sama dengan 1, tidak merah 0. Sensor bentuk ya bentuknya bulat atau lonjong tuh ya. Kalau bulat itu 1, kalau tidak bulat 0. Sensor tekstur misalkan kalau kasar itu nilainya 1, kalau tidak kasar nilainya 0. Ya, sehingga misalkan terdapat input dan target ya. Nah, inputnya di sini 110 itu sama dengan T1. T1 itu apa? Apel ya, tapi kalau 011 berarti T-nya sama dengan 0. Jadi ini mewakili ini ya tadi ya. Jadi satu yang ini mewakili yang warna ini. Satu yang kedua ini mewakili yang bentuk ya. Yang 0 ini mewakili yang tekstur. Ini sama juga. Ini warna, bentuk, tekstur ya. Nah, kemudian no bias neuron. Nanti ada 3 input, tidak ada biasnya itu ya. Nanti ada 3 input yaitu X1, X2, X3 tadi. Warna, bentuk, dan apa tadi? Tekstur ya. Nah, kemudian ada otomatis karena inputnya 3 maka ya bobotnya juga harus 3 ya. Di W1, W2, W3. Nah, tentukan bobot secara random. Nanti kita tentukan sendiri nilai bobotnya awalnya itu ya. Nanti misalnya 0,5, 0,5, 0,5 ya masing-masing ya. Nah, kemudian hitung jumlah input bobot V-nya itu ya, fungsi aktivasinya. Ini jumlah fungsi aktivasinya antara bobot dan inputnya tadi ya. Sehingga ini kan dijumlahkan 1, 1, 0. Jadi 1 ini 1, 1, 0 ini dari asalnya dari mana? Ya dari ini 1, 1, 0 ya. Nah itu ya. Kemudian fungsi aktivasi menggunakan hard limit ya. Jadi jika outputnya 0 itu jika V-nya fungsi aktivasinya di bawah 0. Kalau I-nya 1 maka V-nya lebih besar dari 0. Jadi di sini Y sama dengan hard limit V, terus Y sama dengan hard limit 1 ya. Jadi Y sama dengan 1 hasilnya kan ya. Sesuai dengan target T sama dengan 1 untuk input pertama. Nanti kalau ada ini berarti dia yang 1 tadi apa? 1 tadi yaitu buah apel ya. Tuh. Nah, kemudian dicek bobot lagi. Apakah cocok dengan input yang kedua? Nah, kalau input kedua tadi kan nilainya 0, 1, 1 ya. Misalkan T sama dengan 0.
nanti bobot 0 diinputkan ya, random, kemudian dikalikan hasilnya 1. Nah ini tidak sesuai dengan target yang T0 karena nilainya kan 1 ya, jadi karena dia bukan buah jeruk ya, tadi kan buah apel ya, 1 tadi kan buah apel ya, ya T-nya 1 ini tadi kan buah apel ya. Nah, itu terus perubahan bobot dihitung dengan cara ini tadi, penjumlahan antara bobot lama dikalikan dengan input yang baru ya, sehingga menghasilkan bobot yang baru ya. Nanti E itu sama dengan 0 dikurangi 1, itu min 1 ya. Terus ini dijumlah sampai ketemu nilainya ini ya. Ini namanya bobot baru, menghitung bobotnya itu ya. Nah, hitung dengan bobot yang baru 0 sama dengan min 1, ultimate-nya min 1, 0 sesuai dengan T0 ya. Kemudian cek bobot yang baru dengan input pertama. Ini 0,5 kali 1 dengan 1 kali 0. Nah, otomatis dia ultimate-nya 1 sesuai dengan T1 ya. Nah, jika semua input sudah diklasifikasi dengan benar, tidak perlu ada perubahan pada bobot, sehingga digunakan aturan sebagai berikut. Jadi jika T-nya itu sama dengan Y, targetnya sama dengan Y, maka ya dianggap bahwa bobot lama itu sama dengan bobot yang baru. Jadi bobot baru sama dengan bobot yang lama, artinya berarti cocok ya, atau bisa diidentifikasi. Itu penjelasan dari saya ya. Nah, untuk lebih contohnya yaitu misalnya program aplikasi di Java ya, menggunakan backpropagation ya nanti ya. Ini saya kasih contoh aplikasinya ya. Nah, nanti saya akan dipelajari, nanti kita minggu depan kita belajar mengenai jaringan syarat tiruan dengan backpropagation ya nanti ya. Ini misalkan ini saya jalankan programnya, ini aplikasi untuk pengenalan plat nomor ya. Jadi ANPR, automatic number plate reconnection ya. Nah, artinya itu saya jalankan. Nah, ini misalkan image-nya ini saya cari gambarnya langsung di sini, open. Nah, ini ada beberapa tas ya gambar, misalkan ini ada gambar 1. Ini pengenalan, misalkan ini mengenali plat nomor ini ya, reconnection plate. Nah, hasilnya PP587A0 AO ya. Atau misalkan yang ini PP751 ya, ini benar ya. Jadi dia gambarnya set ini ya, set A834CD. Ini ada yang salah ya, GCF, jadi tidak semuanya sempurna ya, karena gambarnya tadi kan miring ya. Nah, ini RK. Nah, ini contoh aplikasi, nanti akan saya share di materi, silakan dipelajari ya nanti ya. Nah, algoritmanya nanti kalau kita lihat itu rumit ya sekali di sini. Jadi dia neural network, jadi jaringan
saraf ini ya, neural network. Nah ini kita pelajari. Nah ini ada layarnya tadi ada layar itu ya. Nah, oke, nanti silakan dipelajari. Minggu depan akan saya bahas mengenai back propagation supaya lebih paham dengan jalannya aplikasi di Java ini ya nanti ya. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.